Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Pujianti, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan Peminatan Komunitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengisi Google Form pengkajian keperawatan komunitas yang nantinya akan teman-teman gunakan ketika melakukan praktek klinik lapangan atau PKL keperawatan komunitas. Di dalam Google Form pengkajian keperawatan komunitas ini, terdapat beberapa komponen pertanyaan yang diadaptasi dari format pengkajian komunitas menurut IPKKI yang meliputi data awal, data inti yaitu data demografi dan juga status kesehatan. Di dalam pengkajian status kesehatan, terdapat beberapa poin pertanyaan yang terbagi dalam agregat pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, remaja, dan agregat lansia. Agregat akan disesuaikan dengan kondisi dari setiap anggota keluarga yang dikaji di dalam komunitas tersebut. Selain data awal dan data inti, terdapat pengkajian data subsistem yang terdiri dari pengkajian lingkungan fisik dan perilaku terhadap kesehatan. Komponen pertanyaan terakhir yang akan teman-teman isi di dalam Google Form ini adalah pengkajian tambahan yang meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang status kesehatan individu di dalam komunitas tersebut terhadap COVID-19. Berikut merupakan tampilan awal dari Google Form pengkajian keperawatan komunitas yang dibuat berdasarkan draft format pengkajian keperawatan komunitas di dalam RPS keperawatan komunitas. Seperti yang dapat teman-teman lihat di sini, pada halaman awal ketika teman-teman membuka link Google Form, terdapat komponen pertanyaan data awal yang terdiri dari nama mahasiswa yang melakukan pengkajian, dusun atau kelurahan, serta RT RW tempat dilakukannya pengkajian. Selanjutnya ada nama kepala keluarga yang nantinya akan teman-teman isi menggunakan nama lengkap dari kepala keluarga. Hal ini bertujuan agar kedepannya teman-teman dapat menemukan keluarga binaan yang selanjutnya akan menjadi dasar dari pengkajian keperawatan keluarga. Selanjutnya, jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah, dan juga yang terakhir adalah status penduduk, di mana di sini ada dua pilihan, yaitu asli atau menetap dan juga pilihan musiman. Di mana untuk asli atau menetap di sini maksudnya adalah apabila keluarga yang teman-teman kaji merupakan keluarga yang memang sudah lama tinggal dan akan terus menetap di daerah tersebut, dan juga untuk musiman seperti keluarga atau masyarakat yang hidupnya berpindah-pindah kemudian tidak menetap di wilayah tersebut. Saya contohkan, misalnya untuk nama mahasiswa di sini yang mengkaji adalah Sri Handayani, kemudian dusun kelurahan ini dusun 2, kemudian RT-nya RT 1, RW 3. Untuk nama kepala keluarga kita contohkan dengan Tuan Yusuf Saleh. Untuk jumlah anggota keluarganya selain dari kepala keluarga itu terdiri dari misalnya ada istri dan juga seorang anak, maka jumlah anggota keluarga di sini yaitu 2. Untuk status penduduknya teman-teman bisa memilih di antara dua pilihan ini, mau asli atau menetap ataukah termasuk ke dalam penduduk musiman. Di sini saya contohkan asli atau menetap. Kemudian setelah dirasa semua pertanyaan telah diisi, teman-teman dapat melanjutkan ke halaman selanjutnya dengan mengklik tombol berikutnya. Pada halaman selanjutnya, teman-teman akan mengisi pertanyaan yang termasuk ke dalam komponen pertanyaan data inti, yaitu data demografi yang terdiri dari pertanyaan
jenis kelamin, kemudian usia dalam tahun, ada status kawin, agama, suku, kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan, dan juga pendapatan serta pengeluaran per kakak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini wajib diisi oleh seluruh anggota keluarga. Dengan di sini saya bantu menggunakan inisial, yaitu ada kakak kepala keluarga dan juga AK yaitu anggota keluarga. Untuk jenis kelamin teman-teman dapat memilih di antara laki-laki ataupun perempuan. Jadi hanya boleh memilih salah satu untuk setiap anggota keluarga. Sini saya contohkan misalnya laki-laki, kemudian perempuan, anaknya laki-laki. Kemudian usia dalam tahun juga seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada pilihan beberapa rentang usia, ada 0 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun sampai dengan 90 tahun atau lebih. Nah, ini hanya dapat dipilih salah satu. Jadi misalnya teman-teman ketika mengkaji ternyata kepala keluarganya berusia 30 tahun. Nah, teman-teman tinggal melihat kira-kira untuk 30 tahun ini termasuk ke dalam rentang usia yang mana. Jadi di sini misalnya kalau 30 tahun ada usia 18 sampai status pendidikan terakhirnya belum sekolah ya. Jadi di sini dilihat berdasarkan pendidikan terakhir yang diperoleh atau didapatkan oleh anggota keluarga tersebut. Jadi bukan saat ini dia bersekolah di mana atau jenjang pendidikan yang mana, melainkan dilihat dari status terakhir jenjang pendidikannya. Jadi misalnya tadi anaknya itu TK, berarti jenjang pendidikan terakhirnya itu belum sekolah. Begitu juga dengan misalnya SMP, maka jenjang pendidikan terakhirnya adalah sekolah dasar. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu pekerjaan. Teman-teman di sini bisa melihat bahwa pilihan jawabannya juga hanya dapat dipilih salah satu di antara beberapa jawaban. Di sini ada pilihan pekerjaan tidak bekerja, pelajar atau mahasiswa, PNS atau TNI atau Polri, pegawai swasta, wira swasta, petani, nelayan, dan juga lain-lain. Jadi misalnya tidak bekerja, silakan diklik pada pilihan tidak bekerja. Nah misalnya ternyata pekerjaannya tidak ada di dalam pilihan jawaban, teman-teman boleh mengklik pada pilihan lain-lain seperti ini. Oke, saya contohkan saja. Di sini saya isi. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pendapatan dan juga pengeluaran. Teman-teman boleh memilih salah satu di antara ketiga jawaban tersebut. Di sini saya pilih.
Kemudian setelah semuanya terisi, teman-teman boleh melanjutkannya dengan mengklik tombol berikutnya. Untuk halaman ketiga ini masih sama, yaitu data inti terkait dengan status kesehatan setiap anggota keluarga di dalam keluarga tersebut. Sini terdapat pertanyaan terkait dengan penyakit 6 bulan terakhir yang diderita oleh anggota keluarga, baik itu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Selain itu ada pertanyaan terkait berat badan, tinggi badan, dan tekanan darah, yang mana untuk mendapatkan ketiga jawaban ini teman-teman perlu melakukan pengkajian fisik menggunakan alat yang wajib teman-teman bawa ketika melakukan pengkajian tersebut. Di antaranya membawa berat badan, maksud saya adalah membawa timbangan, pengukur tinggi badan, dan juga sphygmomanometer untuk melakukan pengkajian tekanan darah. Nah, di sini selanjutnya ada pengkajian terkait perilaku merokok, apakah keluarga tersebut merokok atau tidak. Pengkajian ini wajib dilakukan pada seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah. Ini saya contohkan. Jadi misalnya di sini untuk penyakit 6 bulan terakhir yang diderita, baik itu penyakit menular maupun tidak menular, teman-teman boleh memilih lebih daripada satu. Jadi misalnya dalam 6 bulan terakhir ini ternyata salah satu anggota keluarganya menderita 2 penyakit sekaligus. Nah, di sini teman-teman boleh mencentang pada 2 pilihan jawaban. Misalnya saya contohkan untuk kepala keluarga misalnya tidak ada ya. Anggota keluarga pertama juga tidak. Nah, untuk anggota keluarga kedua misalnya di sini dia dalam 6 bulan terakhir pernah menderita ISPA dan juga diare seperti ini. Jadi pilihan untuk jawaban di dalam pertanyaan ini boleh dipilih lebih daripada satu. Begitupun juga pada penyakit tidak menular. Ini juga sama, boleh dipilih lebih daripada satu. Namun di sini saya contohkan tidak ada. Selanjutnya untuk berat badan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, teman-teman perlu melakukan pengkajian fisik dengan menggunakan pengukur berat badan atau timbangan. Di sini untuk jawabannya silahkan dideskripsikan per masing-masing anggota keluarga. Antaranya saya contohkan untuk kepala keluarga 60 kg, selanjutnya untuk anggota keluarga 1 55 kg, dan yang terakhir untuk anggota keluarga kedua ini 15 kg. Untuk tinggi badan juga seperti itu, teman-teman perlu melakukan pengkajian fisik terlebih dahulu, di mana untuk tinggi badan teman-teman bisa menuliskan secara deskriptif untuk kakak 170 cm, untuk anggota keluarga 2 maksud saya 1 ini 162 cm, dan untuk anggota keluarga kedua ini 100 cm. Contoh ya teman-teman. Nah, untuk tekanan darah di sini hanya dapat dikaji atau dilakukan pengukuran pada anggota keluarga yang berusia lebih daripada 15 tahun. Oleh karena itu berdasarkan contoh yang saya gunakan, maka hanya kepala keluarga dan juga anggota keluarga pertama yaitu istrinya yang dapat melakukan pengukurannya. Di sini saya contohkan untuk kepala keluarga 120/80 dan untuk anggota keluarga 110/70. Untuk perilaku merokok dikaji apakah anggota keluarga merokok, baik itu kepala keluarga hingga anggota keluarga. Di sini saya tambahkan misalnya tidak. Selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dengan mengklik tombol berikutnya. Untuk halaman selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan terkait dengan agregat, di mana pertanyaan agregat ini disesuaikan dengan kondisi dari keluarga tersebut. Jadi misalnya di dalam keluarga tersebut ada pasangan usia subur, silahkan teman-teman mengisi pada format atau pada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
subur. Jadi kalau misalnya tidak ada, silakan dilewati sampai pada pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini misalnya agregat pasangan usia subur itu tadi kepala keluarga dan juga anggota keluarga pertama termasuk ke dalam rentang usia pasangan usia subur, di mana mereka berdua memiliki usia 35 tahun dan juga 30 tahun. Nah, di sini untuk menggunakan alat kontrasepsi, silakan teman-teman kaji boleh memilih di antara salah satu jawaban. Jadi di sini saya coba menulis menggunakan alat kontrasepsi tidak, dengan alasan misalnya ada pilihan takut, kepercayaan, dilarang. Namun bila ternyata bukan dari ketiga jawaban ini, teman-teman boleh mengklik pada yang lain kemudian menuliskan jawabannya. Di sini saya coba menuliskan program hamil. Kemudian untuk jenis kontrasepsi yang digunakan, bila tadi jawabannya tidak, maka teman-teman dapat lewati. Namun misalnya jawabannya tadi di sini ya, maka teman-teman melewatkan pertanyaan ini dan menjawab pertanyaan pada nomor 3. Selanjutnya untuk keluhan selama menggunakan kontrasepsi, silakan dideskripsikan kira-kira adakah keluhan. Bila tidak ada, silakan dilewati atau bisa ditulis dengan tidak ada. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, apakah keluarga atau suami istri ini memiliki penyakit menular seksual? Jika tidak ada, silakan diklik pada kolom tidak ada. Namun bila terdapat PMS atau penyakit menular seksual, teman-teman boleh memilih lebih daripada satu, tergantung dari kondisi kesehatan pasangan usia subur tersebut. Selanjutnya kita bisa klik pada tombol berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada pertanyaan agregat ibu hamil. Namun pada keluarga tersebut tidak terdapat ibu hamil. Nah, teman-teman boleh men-skip atau melewatkan pertanyaan pada halaman ini dengan cara mengklik tombol berikutnya. Namun bila ada anggota keluarga yang memiliki atau masuk ke dalam kriteria agregat ibu hamil, teman-teman dapat mengisinya. Di sini untuk cara pengisiannya sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Boleh memilih lebih daripada satu. Maksud saya tidak boleh memilih lebih daripada satu. Jadi cuma boleh memilih salah satu jawaban. Selanjutnya kita klik berikutnya. Kita masuk kepada agregat ibu nifas. Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi anggota keluarga. Apakah anggota keluarga terdapat atau masuk ke dalam kriteria agregat ibu nifas atau ibu menyusui atau tidak. Pilihan jawabannya juga sama, teman-teman boleh memilih salah satu jawaban yang terdapat pada halaman tersebut. Bila tidak ada, teman-teman boleh langsung men-skipnya dengan mengklik tombol berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam agregat balita. Nah, berdasarkan contoh yang telah saya sebutkan, keluarga ini memiliki salah satu anggota keluarga dengan agregat balita. Oleh karena itu, teman-teman wajib mengisi pada halaman tersebut. Di sini jumlah balita dalam keluarga silakan dipilih. Karena keluarga ini memiliki satu, maka saya mengklik pada pilihan satu. Selanjutnya, apakah balita ini menerima ASI eksklusif atau tidak? Silakan dijawab, bisa dipilih ya atau tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan berat badan di KNS. Nah, selain teman-teman menggunakan metode wawancara, teman-teman juga dapat menggunakan metode observasi dengan melihat berat badan balita di buku KIA. Ya teman-teman, jadi selain teman-teman menggunakan metode wawancara, teman-teman juga bisa mengobservasi atau melihat langsung pada buku KIA-nya ataupun grafik yang tersedia atau yang diberikan oleh tenaga kesehatan, atau dalam hal ini puskesmas ataupun kadernya. Di sini misalnya berat badan di garis hijau. MPASI juga seperti itu, teman-teman boleh memilih di antara dua jawaban ini. Apakah
apakah diberikan kurang dari 6 bulan ataukah diberikan lebih daripada 6 bulan. Mengikuti posyandu juga sama, pilihan jawabannya hanya dapat memilih satu jawaban. Kemudian untuk konsumsi vitamin A, di sini untuk konsumsi vitamin A pilihan jawabannya dapat dipilih lebih daripada satu. Apakah si anak mendapatkan vitamin A pada bulan Februari dan Agustus ataukah tidak pernah sama sekali. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kondisi balita pada keluarga tersebut. Kemudian untuk imunisasi dasar. Untuk imunisasi dasar juga demikian. Teman-teman dapat memilih lebih daripada satu. Apakah balita tersebut sudah lengkap? Dengan cara bila sudah lengkap tinggal mengklik atau memilih pada keseluruhan jawaban. Di sini saya coba misalnya sampai pada polio 2 misalnya teman-teman ya. Bila sudah, teman-teman bisa mengklik pada tombol berikutnya. Setelah agregat balita, teman-teman akan dihadapkan pada halaman agregat anak sekolah. Bila ada agregat anak sekolah, silakan diisi sesuai dengan kondisi anggota keluarga. Untuk pilihan jawabannya juga demikian. Bila teman-teman melihat jawaban dengan pilihan bulat seperti ini, berarti jawabannya hanya bisa dipilih satu saja. Namun bila teman-teman melihat jawaban dalam bentuk kotak, maka pilihan jawaban itu hanya dapat bisa diisi lebih daripada satu jawaban. Nah, di sini ada pertanyaan terkait dengan jumlah anak sekolah dalam keluarga. Kemudian ada status gizi anak, apakah baik, cukup, kurang, ataukah malah berlebih atau obesitas. Selanjutnya ada status imunisasi dasar, lengkap tidak lengkapnya. Kemudian ada perilaku gosok gigi. Selanjutnya ada apakah anak pernah mengeluh sakit gigi. Kemudian apakah pernah tinggal kelas. Teman-teman boleh memilih satu jawaban yang tersedia. Selanjutnya pada halaman berikut kita masuk ke dalam agregat remaja. Ini juga sama, disesuaikan dengan kondisi dari anggota keluarga tersebut. Ada pertanyaan terkait jumlah remaja dalam keluarga, kemudian kegiatan remaja di luar sekolah, kemudian perilaku remaja seperti apa, dan juga jawaban-jawaban yang teman-teman pilih boleh diisi atau dipilih lebih daripada satu jawaban. Dan yang terakhir adalah agregat lansia, di mana di sini juga sama seperti pilihan jawaban-jawaban sebelumnya. Bila jawaban dalam pertanyaan tersebut disimbolkan dalam bentuk bulat, maka jawaban tersebut hanya bisa dipilih satu jawaban. Namun bila pilihan jawabannya ini dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, maka jawaban ini bisa dipilih lebih daripada dua. Ini ada jumlah lansia dalam keluarga, kemudian penyakit yang diderita oleh lansia, kemudian pemeriksaan kesehatan, selanjutnya penanganan penyakit lansia bagaimana, dan juga ada posyandu lansia, apakah lansia mengikuti posyandu atau tidak, rutin atau tidak. Itu teman-teman boleh memilih di antara pilihan jawaban tersebut. Dan yang terakhir adalah penggunaan waktu senggang seperti apa pada lansia, apakah lansia berkebun, beternak, rekreasi, senam, ataupun lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengkajian data subsistem, yaitu data lingkungan fisik, di mana metode yang dapat teman-teman gunakan yaitu metode wawancara dan juga observasi, di mana pertanyaan-pertanyaan ini hanya diisi satu kali saja atau hanya ditanyakan satu kali untuk seluruh anggota keluarga atau di dalam satu rumah tersebut, dengan terdiri dari status kepemilikan rumah, apakah rumah ini milik sendiri ataukah masih menyewa. Sini saya coba klik milik sendiri. Kemudian pertanyaan kedua ada jenis rumah, apakah permanen, semi permanen atau tidak permanen. Untuk permanen di sini maksudnya adalah rumah ini tembok dan
dinding, tembok dan menetap, ataukah setengahnya tembok, setengahnya papan, ataukah tidak permanen. Kemudian jenis lantainya, apakah tanah, lantai semen, ubin atau keramik, papan atau kayu. Nah, di sini saya pilih ubin atau keramik. Kemudian jenis dinding rumah, papan, bebak ataukah tembok. Di sini kita pilih tembok ya teman-teman. Kemudian untuk atap rumah juga demikian, teman-teman boleh memilih salah satu jawaban. Kemudian untuk ventilasi rumah juga demikian. Di sini teman-teman bisa menanyakan ataupun melihat langsung ya, kira-kira ventilasi rumahnya bagaimana. Selanjutnya untuk jumlah kamar tidur, apakah tersedia atau ada satu kamar tidur. Kalau teman-teman diizinkan untuk melihat rumahnya, dalam isi rumahnya silakan. Namun bila anggota keluarga atau keluarga tersebut menolak, teman-teman boleh menggunakan jawaban dari jawaban anggota keluarga tersebut. Misalnya saya contohkan 2-3 kamar tidur. Kemudian bagaimana kondisi pencahayaan dalam rumah pada siang hari, seperti apa. Kemudian kebiasaan membuka jendela kamar pada siang hari. Ada pertanyaan terkait kebiasaan menjemur kasur. Kemudian ada kebersihan dalam rumah dan pekarangan. Tinggal teman-teman pilih salah satu jawaban. Nah, untuk sumber air bersih, sumber air minum, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat dipilih lebih daripada satu ya. Jadi misalnya saya pilih dan limba, kemudian air masak dan juga air mineral. Nah, selanjutnya untuk jarak sumber air dengan septic tank, kemudian penampungan air untuk memasak dan minum. Kemudian bila jawaban dari pertanyaan penampungan air ini ada, maka dilihat kondisi penampungannya seperti apa, apakah tertutup ataukah terbuka. Selanjutnya untuk jenis jambannya bagaimana, leher angsa, cemplung ataukah tidak punya. Kemudian untuk tempat BAB-nya di WC, sungai ataukah di sembarangan tempat. Teman-teman boleh mengkajinya. Silakan dipilih salah satu jawaban. Kemudian untuk jentik nyamuk pada penampungan air, ini teman-teman bisa melakukan observasi ya, bila mana diizinkan oleh keluarga tersebut. Kemudian dilihat juga atau ditanyakan juga bagaimana dengan penampungan sampah sementara, ada atau tidak di rumah. Misalnya ada, teman-teman bisa lihat apakah dengan kondisi tertutup ataukah terbuka. Kemudian penanganan sampah selanjutnya bagaimana, apakah ditimbun, dibakar, dibuang ke TPA ataukah yang lain. Ini bisa teman-teman klik, misalnya dibuang ke TPA. Selanjutnya untuk saluran limbah, apakah terdapat saluran limbah got, sungai ataukah tidak ada. Misalnya saluran limbahnya ya buang ke tanah saja, tinggal teman-teman pilih tidak ada. Selanjutnya untuk hewan peliharaan, apakah keluarga tersebut memiliki hewan peliharaan, baik itu hewan peliharaan berupa kucing, anjing ataupun sejenis angsa, seperti itu teman-teman boleh memilih. Jadi misalnya di sini ada ya, iya. Jika iya, bagaimana dengan kondisi kondisi kandang hewannya? Apakah bersih, kotor ataukah tidak memiliki kandang hewan. Jadi misalnya di sini saya contohkan tidak ada. Selanjutnya teman-teman bisa mengklik pada pilihan berikutnya. Nah, pada halaman selanjutnya di sini masih terkait dengan data subsistem, namun komponen pertanyaan terkait dengan perilaku terhadap kesehatan. Nah, di sini juga diisi hanya satu kali untuk seluruh anggota keluarga. Jawabannya juga sama, bisa dipilih salah satu jawaban ataukah jawabannya dapat dipilih lebih daripada satu jawaban. Di sini contoh untuk pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dapat memilih lebih daripada satu jawaban. Saya contohkan misalnya ada rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter praktek, alternatif dan lain-lain. Kemudian untuk jaminan kesehatan yang dimiliki boleh memilih
hanya boleh memilih satu jawaban. Kemudian frekuensi makan keluarga per hari, misalnya di sini 3 kali. Kemudian kebiasaan cuci tangan, pakai sabun ya. Konsumsi lauk tiap minggu, jadi ini setiap minggu ya teman-teman, bukan setiap hari. Jadi dihitung apakah setiap minggunya anggota keluarga mengkonsumsi lauk atau tidak. Jadi misalnya di sini setiap hari. Kemudian kebiasaan merokok dalam rumah tidak pernah, karena tadi jawaban di awal bahwa ketiga anggota keluarga tersebut tidak ada yang merokok. Kemudian kebiasaan olahraga, apakah tidak pernah 1-3 kali seminggu ataukah pilihan jawaban yang lain. Di sini misalnya 1-3 kali seminggu. Selanjutnya bisa diklik pada kolom berikutnya. Nah, pertanyaan atau halaman terakhir yaitu halaman pengkajian tambahan, di mana di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyakit COVID-19. Sini pengkajiannya dilakukan pada seluruh anggota keluarga. Jadi misalnya di sini ada pertanyaan terkait dengan apakah pernah terkonfirmasi COVID-19 dalam 6 bulan terakhir. Bila ya, silakan diklik pada tombol ya. Bila tidak, silakan klik pada tombol tidak. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan terkait bila ya, di manakah perawatan dilakukan. Selanjutnya, apakah anggota keluarga sudah mengetahui tentang COVID. Kemudian ada pertanyaan terkait menyediakan tempat cuci tangan di rumah. Kemudian pertanyaan terkait dengan apakah anggota keluarga menggunakan masker saat keluar rumah atau saat berkumpul dengan orang lain. Teman-teman boleh mengklik atau memilih jawaban di antara kedua jawaban tersebut. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan apakah setelah berpergian anggota keluarga selalu mencuci tangan atau membersihkan diri sebelum masuk ke dalam rumah. Tinggal dipilih salah satu jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah anggota keluarga selalu membawa hand sanitizer jika berpergian? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah anggota keluarga selalu menerapkan social distancing atau tidak? Kemudian selanjutnya, apakah anggota keluarga sudah pernah mendapatkan vaksin COVID-19? Jika sudah pernah, diklik pada kolom sudah pernah. Jika belum, silakan diklik pada kolom belum pernah. Dan misalnya jika sudah pernah, jumlah dosis yang telah diterima apa saja. Dan bila belum pernah, alasannya bagaimana? Alasannya misalnya lain-lain ya, karena masih belum masuk ke dalam usia yang harus divaksin, maka di sini bisa diklik pada lain-lain. Nah, setelah teman-teman selesai mengisinya, teman-teman tinggal mengklik pada pilihan kirim. Secara otomatis jawaban teman-teman akan masuk ke dalam data atau tabulasi di anggota kelompok yang memegang Google Form tersebut. Nah, ya, saya contohkan misalnya di sini sudah ada satu jawaban. Nah, jawaban dari tadi Sri Handayani nanti akan muncul di jawaban atau di halaman ini. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Nama jawaban, Sri Handayani dan sebagainya. Di sini sudah terekam sesuai dengan grafiknya. Ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman tidak susah lagi ketika melakukan tabulasi karena secara otomatis di sini sudah tertabulasi dengan sendirinya. Baik, demikianlah tutorial cara mengisi format pengkajian keperawatan komunitas bentuk Google Form. Semoga dengan tutorial ini dapat membantu teman-teman ketika nanti akan melakukan
melakukan pengkajian keperawatan komunitas di lapangan atau di dalam praktek klinik lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.